Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya mari kita teruskan judulnya menata jalan pulang. Karena kalau ini tidak diulang-ulang, kebanyakan manusia terlalu betah tinggal di dunia ini sampai lupa pulang. Mau kemana kita pulang? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berangkat dari Allah dan kita akan semua pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pulang atau mudik, sudah punya apa kita? Yang kedua, kendaraan yang akan kita pakai itu apa? Mau naik ojek, naik bis, mobil pribadi, atau naik pesawat? Kenapa pertanyaan itu muncul kembali kepada diri kita? Sudah punya apa kita mau pulang ini? Terus bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ini? Di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini, berapa ratus kali bohong kita? Berapa ratus kali amal kebaikan kita? Itu semuanya tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka kita ulang-ulangi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan kita Allah sangat mengetahui apa yang kita kerjakan kemarin itu. Baik amalan yang sembunyi-sembunyi kita lakukan maupun amalan yang terang-terangan. Kewajiban kita saling mengingatkan. Jadi tidak mentang-mentang bahwa saya adalah lebih baik, lebih soleh, lebih hebat, tidak. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kewajiban kita saling mengetahui di antara kita, saling berwasiat dalam kebaikan, saling berwasiat dalam kesabaran. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la La ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna
لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه رحيم يا مليك. Kata para ulama tasawuf, hidup itu hanya dua. Sampai ini dipopulerkan di TikTok ya begitu. Hidup itu apa? Dua. Satu, menunggu datangnya waktu sholat. Yang kedua, menunggu datangnya malaikat Ijra'il. Sudah. Karena Mang Oded pun masih lama jabatannya sebagai wali kota ini. Ketika sang pemiliknya mengatakan, sudah waktunya kamu pulang. Akhirnya digantikan oleh wakilnya. Dan beliau meninggal ketika sedang sujud, itu yang luar biasa. Saya terharu ya. Berulang-ulang diceritakan kehebatan wali kota Bandung. Saya bukan anggota PKS, bukan sahabatnya, tapi iri kan katanya. Dua hal yang boleh kita iri. Satu, melihat orang pinter, lihat orang cerdas, dengan kecerdasannya dia sibuk mengamalkan ilmunya. Kita wajib iri. Iri, ingin seperti dia, pinter, kemudian sibuk mengamalkan ilmunya siang dan malam. Orang yang pintar ngaji dihabiskan waktunya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dihabiskan waktu mengajinya. Dihabiskan waktunya mengaji baik siang maupun malam. Sibuk mengamalkan ilmunya. Karena hidup ini tidak hanya pintar. Kalau hanya pintar berarti iblis orang yang pertama kali makhluk Allah yang masuk surga gitu. Karena iblis tempo dulu itu adalah sebagai makhluk paling pintar, saking pintarnya menjadi guru para malaikat. Apa yang menjadikan iblis terusir dari surga adalah sifat sombong. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada si Adam. Ketika mengatakan, kenapa aku lebih hebat daripada Adam? Aku diciptakan dari nyala api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Kemudian dia membandingkan hebat mana antara api dengan tanah. Dia jawab sendiri tanah. Maka sekarang ada lagu namanya Ojo Bandingke. Ya. Siapa itu? Farel ya. Kemudian sampai dipanggil ke istana itu, ada di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Kemudian dirubah syairnya itu oleh ulama di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dirubah. Maulid Nabi kodi bid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, maumu apa? Di hati ini hanya ada baginda Nabi. Dirubah tadinya, di hati ini hanya ada kamu. Jadi di hati ini hanya ada baginda Nabi. Itulah kreatif. Kemudian saya mendirikan program dugem di kampus ini. Tapi dugem bukan mabok, bukan minum, bukan karaokean, tapi dugem dunia mengaji. Ya. Gitu. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Itulah yang mengakibatkan iblis terusir oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surga. Kemudian iblis bertanya berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah kami penangguhan sampai dibangkitkan seluruh manusia. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk makhluk yang diberi kebebasan untuk menggoda manusia sampai ila yaumi yub'atsun, sampai seluruh manusia dibangkitkan. Jadi sampai sakaratul maut pun iblis itu datang. Kata para ulama, iblis akan datang menyerupai orang tuanya. Katakanlah bahwa aku adalah Allah. Itu menyerupai ketika apa? Ketika sedang sakaratul maut. Katakan bahwa aku adalah Tuhanmu. Itu iblis menyerupai ibu bapak kita ketika kita sedang sakaratul maut. Bagaimana cara menangkis kehadiran iblis dalam sakaratul maut? Tidak lain adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, jadi yang diajarkan oleh para mursyid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 42 kalau tidak salah ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Sesungguhnya Allah lah yang menipu dia. Yang menipu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk sholat, qamu kusala. Mereka berdiri dengan sangat malas. Yura'unan nas, ingin terlihat oleh manusia. Allahu Akbar itu. Hayang kapunten li ajlin nas, ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Tidaklah orang-orang munafik berzikir illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Mohon maaf, ini bukan pendapat saya. Lihat surat An-Nisa ayat 42. Kebayang oleh kita orang yang menciri zikir, Pak Helmi. Jalma anu ewa karena zikir. Hukumannya apa ini? Berzikir sedikit saja, termasuk itu adalah ciri-ciri orang munafik. Apalagi orang yang benci terhadap zikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang-orang munafik berzikir kecuali hanya sedikit saja. Maka konteksnya adalah uzkurullaha dzikron katsir. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, saking banyaknya tidak ada hitungan dunia. Ya. Berzikir. Tetapi dalam konteks ilmu, Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami rizki yang bermanfaat. Apa? Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Tapi konteksnya tidak ada ilman katsiron. Ya Allah, berilah kami ilmu yang banyak. Karena apa? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diberi ilmu oleh Allah banyak ilmunya, sedikit. Ya. Maka dibagi-bagi kan dalam ilmu kedokteran, ada spesialis mata, ada spesialis THT, ada spesialis jantung, ada spesialis ortopedi. Itu dalam dunia kesehatan saja berapa cabang itu. Ya. Begitu juga ilmu-ilmu agama. Ya. Ustaz Anwar ahli kitab kuning. Ustaz Nuh ahli bahasa Arab. Pak Yan ahli qiraah. Pak Helmi ahli public speaking. Pak Edi Prasetyo ahli apa? Ahli IT. Tidak ada semuanya yang segala bisa. Ya, maka saya katakan
Hidup ini bukan untuk saling mengalahkan. Hidup kita ini adalah berlomba untuk melakukan sebagai sebuah kebaikan. Maka kemarin kaget ada ulama yang mengatakan, apa namanya itu salah satu tokoh ulama di Gontor itu, jangan mengikuti orang baik. Kaget saya juga. Belum koma itu, jangan mengikuti orang baik. Karena kalau kalian mengikuti orang baik, bisa saja esoknya orang baik itu jadi salah atau melakukan kesalahan. Maka ikutilah kebaikan. Paham Pak? Jangan mengikuti saya. Bisa saja hari ini saya benar, esok saya salah. Bapak mencak-mencak ke saya kan itu. Wah, kebalik Ustadz deh. Kemarin ngomong iya, sekarang ini mah. Nah, kan gitu ya. Tetapi kalau Bapak istiqomah dalam kebaikan, maka tidak akan kecewa dengan apa namanya melihat sosok manusianya itu. Ya, kan? Ya, itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah apa namanya mereka berzikir kecuali hanya sedikit saja. Ada seseorang yang mati di jalan Allah. Ya. Kemudian setelah itu diperiksa oleh para malaikat. Atas dasar apa kamu berangkat perang sampai kamu terbunuh di medan perang? Kata orang itu jawab, karena kecintaanku kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Mulutmu berdusta. Seret malaikat orang ini ke dalam neraka. Dia pergi ke medan perang hanya untuk mendapatkan, agar dia mendapatkan gelar syahid atau suhada. Bukan karenaku, karena ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Ya. Sekali lagi betapa pujian ini sangat lezat sekali. Ya. Lezat, nikmat gitu kan. Maka kita benar-benar mesti hati-hati kan gitu ya, melakukan sebuah amal itu. Jangan kita gitu. Tapi ada juga, ayo ke masjid. Ah, saya masih riya sholat di masjid. Oh, justru itu riya gitu kan. Ya. Diajak ke masjid tidak mau, takut riya. Perbuatan takut riya itulah dia sedikit-sedikit sudah sedang riya kan gitu. Aneh, zaman sekarang itu luar biasanya. Ya, kedua, ada seorang qori meninggal dunia juga. Wahai malaikat, timbang amalannya itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar apa kamu menghafalkan Al-Qur'an sampai apa namanya? Sampai bacaanmu itu menggetarkan hati manusia. Kembali lagi, atas cintaku kepadamu ya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, seret orang ini ke dalam neraka. Karena ngajinya, membaca Qur'annya, jadi imam yang merdu, sholatnya segala macam. Ingin apa? Ingin dipanggil sebagai seorang mubalik, sebagai qori, sebagai ajengan, sebagai kiai. Yang terakhir, ada yang cerita yang ketiga ini adalah ada orang yang mendermakan hartanya siang dan malam. Begitu meninggal dunia ditanya atas dasar apa? Lagi-lagi adalah atas dasar kecintaanku kepadamu ya Rob. Kata Allah, sekali lagi mulutmu juga dusta. Apa harta yang kamu infakkan? Hanya satu, agar kamu mendapatkan pujian, sanjungan, ingin dikatakan sebagai orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang barahan. Dan sebagainya. Inilah ungkapan hadis, kalau tidak salah ini adalah dalam hadis Arba'in itu adalah urutan hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya.
Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia pun akan mendapatkan dunia itu. Wa man kanat hijratuhu limraati yunkihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan perempuan, maka dia pun akan menikahi perempuan yang dimaksudnya itu. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilahi. Maka hijrahnya, maka niatnya, ya, maka hijrahnya apa yang dia niatkan, ya. Mudah-mudahan kita berusaha sekuat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita duduk di sini tidak ada lain adalah niatnya lillahi taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi adalah niat kita baik atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dialah orang yang paling dekat di surga bersamaku. Sampai-sampai Rasul berdoa, ya Allah, di setiap hari kelahiranku, aku ingin dari kalangan umatku banyak bersalawat. Maka salah seorang habaib menjelaskan amalan yang paling utama, kemudian doa Rasul itu sendiri dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak sholawat di hari Jumat. Dan itu mengalahkan pahala baca Quran, mengalahkan pahala sedekah,
dan mengalahkan pahala-pahala lain. Ini adalah permintaan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Kemudian Allah kabulkan, aku kabulkan, aku anjurkan setiap hari Jumat agar banyak di kalangan di kalangan umatmu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa sholawat, zikir, tasbih dan sebagainya mesti diulang-ulang? Karena dalam ilmu manajemen pun adalah pengulangan adalah sebagai sebuah keunggulan. Pengulangan adalah sebagai sebuah keunggulan. Jadi kita tidak menghafalkan man robbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ihwanuka. Kenapa? Karena pertanyaan malaikat raqib atid hari ini sudah bocor gitu, saking luar biasanya, mesti dibocorkan. Bukan itu, bukan menghafalkan itunya, kan gitu. Itu saking luar biasanya ajaran Islam. Kita belum mati, pertanyaan setelah kita mati pun sudah dibocorkan. Gitu. Yang pertama akan ditanya adalah man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Man imamuka, siapakah imammu? Man ikhwanuka, siapakah saudaramu? Tapi para ulama tarekat mengatakan bahwa itu hanya cukup dengan memperbanyak zikir untuk memudahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka mangkana fi akhiri hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang ahli bahasa sudah tahu ya, dakhala menggunakan fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka sudah masuk surga, bukan akan atau sedang, dakhala sudah. Menggunakan fi'il madi, dakhalal jannah, maka dia sudah masuk surga. Pertanyaannya, semudah itukah dalam keadaan syakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah? Sekali lagi, survei di rumah sakit Al-Islam saja hanya 7% dari 100 orang yang meninggal dunia mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika sedang sakaratul maut. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa latihan. Maka di Surya Layama latihan zikir itu sampai 80 jam, Pak. Berapa? Sampai 80 jam. Ketika ditanya oleh salah seorang, apakah ini sedang zikir? Bukan zikir, ini adalah riyadhah. Latihan zikir. Karena orang yang sedang berzikir sudah lupa pada kalimat zikirnya itu sendiri. Ya. Jadi idealnya zikir ba'da sholat itu adalah kita numpang malas-malasan adalah berapa? Yang diajarkan oleh Fat Mursid itu adalah 165 kali. Insya Allah. Kalau kita praktekkan Allahumma lantas jalan ya. Maka kita bertahap saja ini. Ya. Itu adalah zikir yang paling apa? Yang paling standar ya. Lamun sekolah sama Pak Edi itu tingkat PAUD. Ya. Pendidikan anak usia dini 160 zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai lupa kita sedang zikir. Karena latihan zikir itu, sedang latihan zikir. Karena zikir yang baik adalah sudah lupa pada kalimat zikir itu sendiri, yang hadir adalah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sesuai dengan detik nadi kita ini, kan gitu. Tak. Seperti ini, tuh. Ya, itu lihat. Allah, nadi kita ini. Allah, Allah. Saya juga belum bisa seperti itu. Ya. Apalagi dengan zikir khafinya. Jadi seluruh aktivitas kita, itu. Makanya para guru mursyid ketika saya
bergaul dengan mereka baru 1-2 hari saja. Sampai bingung, kapan beliau tidurnya gitu kan. Kapan beliau tidurnya. Sampai tidak tahu kita tidurnya. Zikir aja yang itunya. Itu sudah bagaimana implementasi la ta'khudhu sinatu wa la naum. Tuhan kita Allah jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Ya, gitu. Oleh sebab itulah latihan cara memudahkan kita untuk bisa selamat menata hati menuju kematian husnul khotimah adalah dengan cara dengan cara latihan. Kalau tidak dilatih mana mungkin? Ya. Tidak mungkin ada juara sepak bola, ada juara liga kalau dia tidak berlatih. Ya. Rata-rata sepak bola kemarin dunia itu yang jadi juaranya itu rata-rata adalah jalan kaki dan larinya itu membutuhkan waktu sekitar 1-4 jam. Larinya saja itu. Begitu juga kita. Ya. Dari 100 orang yang meninggal dunia, 93 orang wallahu a'lam. Dalam keadaan apa beliau meninggal dunia? Dan seyakin-yakinnya kita punya prinsip, insya Allah Pak Parno, kita akan diwafatkan berdasarkan dengan siapa waktu kita tinggal di dunia ini. Sampai Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jika antum sekalian lebih dulu masuk surga, kemudian tidak melihat aku Adi Hidayat di dalam surga, tolong cari aku, doakan aku. Adi Hidayat pernah taklim bersama, pernah ngaji bersama, pernah tausiah bersama, pernah berjamaah bersama, pernah ngaji Quran bersama, begitu juga. Ya, jika Bapak sekalian lebih dulu masuk surga ketimbang saya, cari saya. Nah, saya dulu pernah bareng di sini Maulisin Alahuddin, setiap hari Minggu ngaji bersama. Kalau Bapak lebih dulu surga. Itu setingkat Adi Hidayat saja yang hafal Al-Quran 30 juz, hafal 4.000 hadis, tetap tawadu dan rendah hati. Ya. Apalagi kita. Ya. 200 hadis pun kita tidak hafal. Al-Quran 30 juz, 6.632 surat, 32 ayat itu berapa ratus surat. Berapa ratus ayat yang sudah kita hafal ini. Tetap tawadu dan rendah hati. Pertanyaannya, dengan apa kita mau kembali pulang ke negeri akhirat? Oleh sebab itulah, hampir semua orang saking ingin rindu pulang kampung, apapun cara akan dilakukan. Ya. Bahkan jauh-jauh hari kan, sudah dikumpulkan perbekalan. Ini baju untuk bapaknya, untuk emaknya, untuk tetangganya, makanan ini untuk tetangganya, untuk adik iparnya. Sibuk menuju kampung halaman, disebut dengan mudik. Padahal mudik yang sebenarnya adalah kita kembali ke kampung akhirat. Oleh sebab itulah kampung kita yang sebenarnya adalah surga. Kenapa Ustadz mesti surga? Karena Adam dan Hawa berasal dari surga. Itulah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kenapa surga? Karena surga adalah simbol ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka adalah simbol murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih kita. Ya. Ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tutup dengan doa. Saya akan baca doa nurubuat ini untuk kemaslahatan kebaikan kita semua. Rada panjang, jangan mudah-mudahan ikhlas mengaminkannya, dan mudah-mudahan saya dan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khotimah. Jadi kata para guru mursyid, kapan yaumul akhir itu adalah hari ini adalah yaumul akhir. Karena tidak ada jaminan bagi saya masih hidup sampai besok. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Kebanyakan orang yang mengatakan yaumul akhir adalah nanti kiamat kubro. Ya. Kiamat kubro disebut dengan yaumul akhir. Padahal hakikat yaumul akhir adalah setiap saat adalah yaumul akhir. Sekali lagi, tidak ada jaminan kita semua bisa hidup sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan. Inilah disebut dengan yaumul akhir. Karena yaumul akhir, maka siapkanlah iman, amal soleh kita. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Sayyidina Rasulillah yazma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikrikani wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'alaina salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan nazat wal hafina nar indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ji sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim wa lil kalimatit tamati wa da'watil mustajabati. Aqilil hasani wal husaini min anfusil haqi wa ainal qudrati wan nazirin wa inal insi wal jinni wasyayatin wa iyyakadul ladina kafaru likunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Wa mustajabu luqmanul hakim wa risa sulaiman bi daud alaihi salam. Ya wadudu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya jal arsil majid, ya fa'alun lima yurid. Tawil umurana wa sahih jasadina wa qdi hajatina wa aksir amwalina wa auladina wa habib lin nasi ajma'in. وتباعد العداوة والبغضاء من بني آدم عليه السلام كلها من كان حيا ويقول القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmatan
منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum